Terminal Cikidang belum berumur setengah abad, tapi reputasinya telah lebih tua dari itu, keras, kejam, dan sarang premanisme. Setiap sudut terminal dihuni wajah-wajah lelah dan takut, para supir bus yang seperti budak dalam sistem tak tertulis, bayar setoran atau bersiap ditanam hidup-hidup di aspal. Di bawah kolong jembatan layang yang membelah terminal, nama Gimbal Jabrik menggema seperti nama raja, raja preman, penguasa tunggal yang tak segan meludahi siapapun yang menolak takluk. Sore itu, aroma solar dan asap knalpot bercampur dengan ketegangan. Seorang pemuda kurus tapi berwajah tegas turun dari bus malam trayek Bandung Cikidang. Namanya Raka, baru 2 minggu jadi supir tetap, menggantikan pamannya yang pensiun karena takut dibacok. Tak banyak bicara, Raka hanya mengangguk pada petugas terminal dan rekan-rekan sesama supir. Ia langsung menarik tas kain lusuhnya, menyimpan sesuatu di dalamnya, sebuah batu hitam berlumur doa, peninggalan dari kakeknya. Beberapa preman mengamati Raka dari kejauhan. Salah satunya berbisik pada temannya, itu dia supir baru yang belum pernah setor. Gak ngerti aturan di sini. Seolah mengendus daging segar, mereka melangkah cepat, mengepung Raka di belakang bus sambil mencomot rokok dari saku kaos oblong lusuh mereka. "Woi, bro, di sini kalau mau jalan aman, harus hormat sama abang-abang sini," ujar salah satu preman sambil menepuk-nepuk pipi Raka. Raka menatap tajam, matanya dingin seperti embun pagi di pegunungan. "Saya gak main setor-setoran, bang. Saya cuma kerja bawa penumpang, bukan sapi perah buat kalian," katanya datar. Ucapan itu seperti percikan bensin di atas api. Salah satu preman langsung menarik kerah bajunya, mengangkat tinjunya dengan niat membuat contoh. Satu pukulan keras mendarat di wajah Raka. Ia tersungkur, darah mengucur dari bibirnya. Tapi detik berikutnya, tanpa rintihan, Raka bangkit perlahan. Wajahnya tetap datar, hanya sorot matanya yang mulai menyala. Preman-preman itu melangkah mundur, merasa ada yang tidak biasa dari pemuda ini. "Kok lo bangkit lagi?" Tanya si pemukul tadi, mulai gelisah. "Luka ini biasa, tapi harga diri saya bukan barang yang bisa dibeli dengan uang setoran," jawab Raka. Kali ini suaranya berat, dalam, seolah ada gema dari masa silam. Seorang supir tua yang melihat dari kejauhan mencengkeram gagang sapunya, matanya membulat. Ia berbisik pelan, "Ajian, itu sorot mata orang yang punya ilmu kanuragan." Gimbal Jabrik mendengar kabar itu dari anak buahnya malam harinya. Ia hanya tertawa keras sambil menenggak arak dari botol plastik. "Supir muda, gak setor, bisa bangkit abis digebuk. Hahaha, mungkin kita perlu ajari dia, kalau di sini, bukan hati yang bicara, tapi besi." Matanya menyipit, menyimpan dendam, dan malam itu ia mengirim pesan, "Besok, supir itu harus ditarik ke kolong. Hidup-hidup atau mati sekalian." Di pojok kamar kos murahan, Raka membuka bajunya dan melihat luka lebam di dadanya. Ia menutup matanya, mengingat suara kakeknya bertahun-tahun silam, "Ajian Pancasona akan melindungimu, cucuku. Tapi jangan kau gunakan untuk kesombongan. Gunakan untuk keadilan." Di luar jendela, suara knalpot bus malam meraung panjang. Pertanda, pertempuran baru saja dimulai. Fajar belum mereka saat langkah-langkah kasar menapaki jalanan becek di belakang terminal. 4 preman suruhan Gimbal Jabrik mendekati kos-kosan kecil tempat Raka tinggal. Mereka membawa rantai, pentungan, dan pisau lipat. Mata mereka merah menyala karena arak semalam belum hilang dari tubuh. "Pagi-pagi kita kasih sambutan buat supir sok jago itu," kata salah satunya sambil tertawa kecil. Raka yang sedang duduk di depan kamar sambil menyeduh kopi hitam, langsung menoleh. Ia sudah tahu mereka akan datang. Tanpa basa-basi, preman pertama langsung menghantamkan rantai ke arah kepala Raka. Dentuman keras terdengar, disusul suara benda jatuh menghantam lantai beton. Tapi bukan Raka yang roboh, rantai itu tertahan di lengannya, dan dengan satu dorongan cepat, Raka menghantam dada si penyerang hingga terpental menabrak dinding. 3 preman lainnya terkejut, tapi amarah mereka lebih besar daripada rasa takut. Mereka menyerbu serentak, menghujani Raka dengan pukulan dan tendangan. Tubuh Raka sempat roboh, wajahnya berdarah, namun, ia kembali bangkit. Perlahan, kakinya menapak lantai seperti tak terjadi apa-apa. Luka-luka itu mengering di depan mata mereka. Salah satu preman yang melihat dada Raka menganga oleh sabetan pisau, menyumpah dalam hati, itu seharusnya luka mati. Tapi Raka hanya menarik napas pelan, seperti harimau yang sedang bersiap menerkam. Dengan kecepatan yang tak mereka duga,
Raka menghajar satu persatu. Rantai dipelintir dan dijadikan senjata. Pisau direbut, dilempar jauh ke gat. Suara jeritan preman bersautan dengan bunyi tulang patah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 preman bersenjata itu terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Warga yang sempat mengintip dari jendela memilih menutup tirai. Mereka tahu, pemuda ini bukan orang sembarangan. Pak Rono, sang mandor tua yang mendengar keributan dari bilik terminal, datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat saat melihat para preman andalan Jabrik berserakan seperti karung kosong. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah tubuh Raka yang tetap tegak berdiri meski jelas-jelas tubuhnya penuh luka. Ia mendekat, dan tanpa ragu berkata lirih, "Kau pemilik ajian Pancasona?" "Iya." Raka terdiam, hanya mengangguk perlahan. Ia tahu Pak Rono bukan orang sembarangan. Di matanya, lelaki tua itu membawa aura masa lalu, aura jawara yang sudah pensiun dari dunia keras. Pak Rono menghela napas panjang, seolah menahan masa lalu yang hendak keluar dari dadanya. "Kalau begitu, kau harus hati-hati, nak. Ajianmu bukan sekadar berkah. Itu akan menarik banyak darah." Kabar kekalahan 4 preman menyebar lebih cepat dari asap rokok di terminal. Gimbal Jabrik mendengar kabar itu saat sedang duduk di pos jaga. Ia melempar botol ke tembok dan menggertakkan giginya. "Ajian Pancasona," gumamnya pelan. Ia menatap anak buahnya, wajahnya memerah. "Kalau begitu, kita harus cari dukun. Ini bukan lagi urusan otot. Ini urusan nyawa." Dan malam itu, di sebuah gubuk tua di pinggiran kota, Gimbal Jabrik mengetuk pintu seorang dukun ilmu hitam bernama Ki Bayun. Ia menunduk hormat, lalu berkata, "Aku butuh raja yang bisa membunuh orang yang gak bisa mati." Sementara itu, di kamar kosnya yang sepi, Raka berdoa dalam hati. Ia tahu, ajian Pancasona akan membuatnya tak bisa mati, tapi bukan berarti ia tak bisa kalah. Malam turun perlahan di langit Cikidang, menyelimuti terminal dengan cahaya remang dari lampu-lampu tua yang berkedip-kedip. Raka duduk di bangku kayu reyot depan kamar kosnya, tubuhnya penuh luka namun tetap tegak. Dalam hening, ia menatap telapak tangannya sendiri, masih bergetar, tapi tak ada rasa sakit. Di balik luka-luka yang mestinya merenggut nyawanya tadi pagi, ada kekuatan yang sedang bergolak. Ajian Pancasona, ajian yang diwariskan turun-temurun oleh darah jawara di tubuhnya, kini mulai bangkit tanpa bisa ia bendung. Di tempat lain, di ruang kecil di sudut terminal, Pak Rono tak bisa memejamkan mata. Ia duduk dengan secangkir kopi yang tak lagi hangat, matanya menatap kosong keluar jendela. "Pancasona, ajian kebangkitan," gumamnya. Dalam benaknya, ia teringat sahabat lamanya, Mbah Wirya, seorang pendekar kawakan dari selatan yang pernah menyelamatkan nyawanya di pertempuran puluhan tahun lalu. Dan sekarang, cucu dari sahabat itu kembali, bukan sebagai pelanjut nama, tapi sebagai pelindung yang mungkin bisa mengubah wajah terminal ini. Sementara itu, Gimbal Jabrik masih duduk bersila di hadapan Ki Bayun, dukun hitam yang dikenal bisa meracik raja pembunuh. "Ajian Pancasona tak bisa dibunuh dengan besi atau peluru," gumam Ki Bayun sambil membakar menyan hitam. "Namun ada satu kelemahan, tubuhnya memang bangkit, tapi rohnya tetap manusia. Buat dia takut, buat dia ragu, maka ajian itu akan goyah. Tapi kalau kau mau pasti, aku bisa buatkan raja mati. Tapi ingat, bayarannya bukan uang." Jabrik menatap dingin, lalu merogoh saku jaketnya. Ia melempar sebuah kalung mata ayam yang ia curi dari tubuh seorang anak kecil yang katanya bertuah. Ki Bayun tertawa pelan. "Baiklah, kita mulai ritual malam Jumat ini. Dan kau harus bawa segumpal darah si pemilik Pancasona sebelum raja ini bisa bekerja." Jabrik mengangguk, dan malam itu ia kirim satu pesan pada anak buahnya, "Lukai dia, jangan bunuh dulu. Aku yang akan menghabisinya nanti." Di terminal, suasana mulai berubah. Para sopir yang tadinya tunduk kini mulai bicara. Mereka membicarakan Raka dalam bisik-bisik. Dia bangkit meski sudah ditusuk. Kayak pendekar, dia gak takut Jabrik, dan di antara bisik-bisik itu, ada rasa harap kecil yang mulai tumbuh, bahwa mungkin, seseorang akhirnya berani melawan. Namun Raka bukan tanpa rasa takut. Di dalam hatinya, ia masih manusia. Ia tahu ajian Pancasona akan terus menyembuhkan tubuhnya, tapi tidak menyembuhkan hatinya yang mulai letih. "Kakek, apa aku sanggup menanggung warisan ini?" Batinnya lirih. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan tua dari masa kecilnya. Suara Mbah Wirya, "Pancasona adalah tameng,
bukan pedang. Jangan kau cari pertarungan, tapi jika pertarungan datang padamu, hadapilah dengan jiwa terang. Menjelang dini hari, Raka terbangun dari tidurnya karena suara langkah tergesa. Dari celah jendela, ia melihat bayangan seseorang mengendap di belakang kamar kos. Ia langsung bersiap, mengambil kain putih warisan kakeknya yang dililitkan di pinggang. Jantungnya berdegup cepat, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ajian Pancasona dalam dirinya benar-benar telah terbangun. Cahaya purnama yang pucat menelusup melalui celah atap kamar kos Raka. Angin malam berembus dingin, namun hawa yang dirasakannya jauh lebih menusuk, hawa kematian yang datang mengendap, dibawa oleh kaki-kaki bayangan. Raka memejamkan mata sejenak, menyatukan nafas dan niat. Ia tahu, malam ini bukan lagi sekadar pengusiran. Ini adalah perburuan, dan dirinya telah menjadi buruannya. Di luar, seorang lelaki bertubuh kekar menahan napas sambil menghunus belati kecil berkarat. Namanya Togar, anak buah setia Gimbal Jabrik. Di saku celananya ada botol kecil dari tanah liat yang diberi Ki Bayun, tempat menampung darah Raka yang harus ia ambil hidup-hidup. Cuma secuil darah, abis itu gue bebas, gumamnya dalam hati. Tapi langkahnya goyah saat melihat sosok Raka berdiri di depan pintu tanpa suara, seolah sudah menunggunya dari tadi. Raka tak bicara, ia hanya menatap Togar dengan mata yang dalam dan tajam. "Kau disuruh ambil darahku?" tanyanya tenang. Togar ragu menjawab, tapi belatinya sudah terangkat. Dengan gerakan cepat, ia menyerang. Tapi Raka tak menghindar, pisau itu menusuk perutnya, dan darah pun menetes ke tanah. Tapi tubuh Raka tetap berdiri. Togar terperangah. "Gila, lu gak jatuh." Darah memang mengalir dari tubuh Raka, tapi tak lama kemudian, luka itu perlahan menutup. Kulitnya merekat seperti dijahit oleh tangan gaib. Togar panik, melangkah mundur sambil membuka botol tanah liat. Tapi sebelum ia bisa menampung darah itu, tangan Raka mencengkeram kerahnya. "Kau kira ilmu ini cuma buat pamer? Kau pikir ajian ini tak punya harga?" Suara Raka berubah berat, seolah dua suara bergema bersamaan, suaranya dan suara leluhurnya. Togar dilempar ke tanah, wajahnya membentur kerikil hingga berdarah. Tapi Raka tak membunuhnya, ia hanya membungkuk, mengambil botol tanah liat itu, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Serpihannya beterbangan seperti abu. "Sampaikan pada Jabrik, ini bukan darah yang bisa dipakai untuk santet," ucap Raka dingin. Togar kabur setengah mati, tubuhnya gemetar, dan air kencingnya mengalir di celana tanpa ia sadari. Di gubuk Ki Bayun, angin tiba-tiba berhenti. Api menyan padam dengan sendirinya. Ki Bayun yang sedang menggambar raja mendadak menggigil. Ia menatap lantai, lalu berkata lirih, darahnya menolak. Ajian itu bukan sekadar kebal, ia memiliki penjaga. Leluhur dari dunia gaib, Gimbal Jabrik, yang duduk bersila di depan raja, memukul lantai keras-keras. "Lalu harus bagaimana? Masa kita takut sama satu supir bas?" Ki Bayun tersenyum sinis, mata tuanya menyipit. "Kalau tidak bisa kau goyahkan dengan darah, maka kau harus pukul jiwanya. Bikin dia takut kehilangan, bikin dia menyesal lahir ke dunia." Malam itu, rencana baru pun disusun. Bukan lagi untuk membunuh, tapi mencabik kehidupan Raka perlahan-lahan. Dan di terminal yang mulai sepi, Raka berdiri di depan warung kopi kecil, memandangi langit. Di balik dadanya, ajian Pancasona berdenyut tenang. Tapi ia tahu, musuhnya kini tak hanya datang dengan pisau. Mereka datang dengan niat mencabut harap dan memukul hatinya. Dan untuk itu, ajian apapun tak akan sanggup melindunginya. Subuh datang seperti kabar duka. Udara di terminal Cikidang terasa lebih berat dari biasanya, dan langit tampak muram meski mentari belum juga muncul. Raka masih duduk termenung di sudut warung kopi, matanya sayu menatap secangkir kopi dingin. Semalam, ia berhasil menggagalkan niat Togar dan menghancurkan botol Raja Darah. Tapi hatinya justru semakin gelisah. Ia tahu, ini belum selesai. Bahkan mungkin, baru saja dimulai. Di pagi itu, seorang lelaki tua dengan tongkat kayu datang terlatih-tatih menuju terminal. Rambutnya putih seluruhnya, sorot matanya teduh tapi menyimpan luka masa lalu. Beberapa sopir menyapanya, namun lelaki itu hanya tersenyum tanpa bicara. Ia berjalan lurus menuju arah tempat Raka biasa mangkal. Ketika Raka melihat sosok itu, tubuhnya mendadak kaku. Ia berdiri perlahan, lalu bergumam pelan, "Paman Seno." Ya, lelaki tua itu adalah Seno, adik kandung almarhum Mbah Wirya, kakek Raka.
Dulu, Seno yang mengajar Raka mengemudi, menggantikan pamannya yang pensiun. Ia adalah satu-satunya keluarga yang Raka miliki sekarang. Tapi yang membuat Raka cemas bukan kehadirannya, melainkan tatapan matanya yang kosong, seolah diseret ke terminal bukan atas kehendaknya sendiri. Saat Seno duduk di bangku sebelahnya, ia menggenggam tangan Raka pelan dan berbisik lirih, mereka tahu siapa aku, nak, mereka bawa aku dari rumah semalam. Aku berhasil kabur, tapi sebelum kalimat itu selesai, terdengar suara motor meraung dari kejauhan. 3 motor trail memasuki terminal, dan dari belakang, muncul gimbal Jabrik dengan baju hitam dan tatapan membunuh. Ia berdiri di tengah terminal, tangannya menunjuk Raka. Gue gak mau darah lu sekarang, Rak. Gue mau lihat lu hancur dulu. Beberapa anak buahnya mendekat dan mengepung Pak Seno. Warga terminal hanya bisa menatap tanpa berani bertindak. Jabrik tertawa lirih, mau ngelindungin terminal. Mau jadi pahlawan. Nih, kita main satu aturan, lu boleh pakai ajian Pancasona lu sesuka hati. Tapi kalau malam ini si tua itu hilang, lu jangan salahkan siapa-siapa. Raka menggertakkan gigi. Dalam dadanya, amarah melonjak tinggi. Tapi ajian Pancasona bukan ilmu untuk membunuh sembarangan. Ia tahu itu. Ia berdiri pelan, menatap Jabrik dengan sorot tajam. Kalau yang kau incar aku, hadapilah aku. Jangan ganggu orang yang tak punya senjata. Jabrik malah tertawa, lalu menjawab sinis, justru karena dia tak punya senjata. Makanya gue incar. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia duduk menjaga Pak Seno yang tubuhnya lemah dan batuk-batuk. Di luar, hujan rintik turun pelan, seolah langit pun turut bersedih. Dan di bawah atap bocor kamar kosnya, Raka menatap langit sambil menggenggam kain putih di pinggangnya. Ia tahu, mulai saat ini, pertarungannya bukan lagi soal nyawa. Tapi soal siapa yang akan tetap berdiri ketika semuanya dirampas satu persatu. Hujan belum juga berhenti sejak malam tadi. Di kamar kos yang lembab, Raka masih terjaga. Tubuhnya duduk bersila di sudut ruangan, mata menatap Pak Seno yang tidur dengan selimut tipis dan napas berat. Sesekali lelaki tua itu mengerang pelan dalam tidurnya, seolah mimpi buruk terus menghantui. Raka menggenggam kain putih peninggalan Mbah Wirya lebih erat dari biasanya. Ajian Pancasona memang bisa menyembuhkan tubuhnya, tapi tak bisa menyembuhkan hatinya yang kini luka karena orang yang ia cintai dijadikan tameng dalam perang. Saat fajar menyingsing, kabar buruk datang tanpa permisi. Seseorang menyelipkan sebuah kertas kusut di bawah pintu kos. Tulisan di atasnya ditulis dengan tangan kasar, penuh bekas darah yang mengering. Kalau kau gak keluar dari terminal hari ini, orang ini yang akan mati pertama. Terlampir potret kabur dari seorang sopir muda, teman Raka, si Anto, yang sempat membelanya minggu lalu saat berkelahi dengan anak buah Jabrik. Raka mengepalkan tangan, napasnya memburu. Jabrik benar-benar mulai mencabik jiwanya dari dalam. Raka tahu, ini bukan lagi sekadar pertarungan. Ini penyiksaan batin yang disengaja. Gimbal Jabrik tak lagi bermain otot, dia bermain jiwa. Setiap orang yang dekat dengan Raka kini dalam ancaman. Pancasona memang membuatnya bangkit dari kematian, tapi tak membuatnya kebal terhadap rasa bersalah. Dan rasa itulah yang mulai meretakkan ketenangan dalam dirinya. Di terminal, suasana mulai berubah. Wajah-wajah sopir yang kemarin sempat menaruh harapan pada Raka kini mulai menunjukkan keraguan. Karena dia, sekarang kita semua dalam bahaya, bisik salah satu. Jabrik makin gila karena anak itu. Mending dia pergi aja, timpal yang lain. Raka mendengarnya semua, setiap lirikan, setiap gumaman. Dan hatinya perih, lebih perih dari sabetan senjata. Tapi saat ia hendak pergi meninggalkan terminal, Pak Rono datang menghampirinya. Wajahnya keras, penuh debu dan peluh. Kau mau kabur, nak? Tanyanya tajam. Raka hanya menunduk. Kau pikir ajian Pancasona dikasih ke orang pengecut? Bentaknya lagi. Raka menahan air mata. Ia merasa dirinya bukan pengecut, tapi ia juga bukan pembunuh. Ia hanya ingin menghentikan perang ini, tanpa kehilangan siapapun lagi. Pak Rono menghela napas. Ia menyodorkan sesuatu pada Raka, sebuah kotak kayu tua yang sudah berdebu. Ini peninggalan Mbah Wirya, disuruh kasih ke kamu saat kau kehilangan arah. Raka membukanya perlahan. Di dalamnya, terdapat sebilah keris kecil dengan ukiran tua dan secarik kertas bertuliskan tangan kakeknya. Jika tubuhmu tak bisa dibunuh, maka hatimu harus tetap hidup.
Jangan biarkan kemarahan menggantikannya. Dan malam itu, dengan keris kecil tergantung di pinggang, Raka berjalan ke tengah terminal. Di hadapannya, puluhan preman berdiri dengan senjata di tangan. Jabrik duduk di atas bangku, tersenyum sinis. Tapi Raka tidak takut. Kali ini, bukan karena ajian Pancasona, tapi karena dia sadar, jiwa yang utuh lebih berbahaya dari tubuh yang kebal. Malam menyelimuti terminal Cikidang dengan ketegangan yang belum pernah terasa sebelumnya. Lampu-lampu jalan menyala temaram, seolah ikut gentar menghadapi apa yang akan terjadi. Di tengah lapangan terminal yang biasanya jadi tempat parkir bus, kini berdiri puluhan preman dengan senjata tajam, rantai, dan tongkat besi. Mereka membentuk lingkaran besar, seperti arena jagal. Di tengahnya, berdiri Raka dengan tenang, mengenakan jaket lusuhnya dan keris kecil peninggalan Mbah Wirya terselip di pinggang. Dari sisi barat lapangan, Gimbal Jabrik berjalan angkuh sambil tersenyum bengis. Jaket kulit hitamnya berkibar ditiup angin, dan tatapannya menusuk tajam ke arah Raka. "Akhirnya lu keluar juga, Rak," ucapnya nyaring. "Gue udah bosan nunggu. Sekarang kita selesaikan semua ini." Suaranya memantul di tembok terminal. Raka tidak menjawab, ia hanya berdiri tegak, menatap tajam, tapi dalam hatinya, 1000 kenangan dan rasa sakit berkecamuk. Anto yang disiksa, Paseno yang diculik, dan para sopir yang kehilangan harapan. Jabrik menghunus golok panjangnya, lalu memberi aba-aba pada anak buahnya. Dua preman menyerbu dari kiri dan kanan. Serangan mereka cepat dan brutal, tapi Raka bergerak seperti bayangan, menangkis satu, mengelak dari lainnya. Pisau menancap di dadanya, tapi ia tetap berdiri. Luka itu seharusnya membunuh orang biasa, tapi ajian Pancasona menyembuhkan luka itu dalam hitungan detik. Para preman terdiam sejenak, kengerian mulai muncul di wajah mereka. Tapi Jabrik tidak gentar. Ia mengeluarkan botol kecil dari dalam sakunya, sisa darah yang berhasil dikumpulkan Togar. "Lu pikir gue gak sempat ambil darah lu waktu itu? Sedikit aja cukup buat aktifin raja ini," teriaknya. Ia menggores telapak tangannya dan meneteskan darah ke tanah, lalu merapalkan mantra ajian hitam pemberian Ki Bayun. Tanah di sekitar kaki Raka bergetar. Hawa dingin menyeruak dari bawah, dan tubuh Raka tiba-tiba terasa berat. Ajian Pancasonanya terganggu. Raka terjatuh berlutut, matanya memerah, tubuhnya mulai menggigil. Ajian yang selama ini melindunginya, kini seperti dipukul oleh kekuatan lain. Tapi saat tubuhnya mulai lemas, suara dalam dirinya kembali terdengar, suara Mbah Wirya. "Tubuhmu bisa dibungkam, tapi jiwamu tidak. Berdirilah bukan karena ajian, tapi karena niat yang suci." Dengan sisa tenaga, Raka menggenggam keris kecilnya. Ia menancapkannya ke tanah dan berteriak keras, suara yang menggema dan memecah malam. Seketika itu pula, tanah berhenti bergetar, hawa dingin menghilang, dan tubuhnya kembali stabil. Raja darah Jabrik tak lagi bekerja. Raka berdiri perlahan, mata menatap tajam. "Gue bukan hidup karena ilmu. Gue hidup karena gue belum selesai melindungi yang harus gue lindungi." Jabrik mulai mundur, wajahnya pucat, dan senyumnya menghilang. Para preman yang tadinya berdiri yakin mulai ragu, bahkan beberapa di antaranya mundur perlahan. Malam itu, di tengah terminal yang menjadi saksi banyak kekerasan, berdiri satu sosok yang bukan hanya kebal terhadap senjata, tapi kebal terhadap ketakutan. Dan ketakutan itulah, yang kini pindah ke pihak lawan. Langit malam belum menunjukkan tanda akan terang, namun suasana di terminal Cikidang sudah berubah drastis. Puluhan preman yang tadi mengepung Raka kini tercerai-berai, beberapa kabur, sisanya gemetar menatap pemuda yang berdiri tegak dengan mata membara. Gimbal Jabrik masih di tempatnya, tapi kini wajahnya tidak lagi menampilkan keangkuhan. Ia baru menyadari satu hal, yang ia hadapi bukan hanya seorang sopir bus yang kebal bacok, melainkan jiwa yang tidak bisa ditundukkan. "Lu pikir udah menang?" seru Jabrik, mencoba menyembunyikan kegentaran suaranya. "Ini baru awal, Raka. Gue masih punya orang-orang gue masih punya Ki Bayun." Tapi Raka hanya menatapnya datar. "Orang-orangmu takut sebelum aku sentuh. Ki Bayunmu bermain dengan darah, aku bermain dengan niat. Kau lupa, Jabrik, tubuh bisa dibunuh, tapi keyakinan tidak bisa." Suara Raka tenang, tapi mengandung gemuruh seperti petir yang tak terdengar. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah barat terminal. Seorang sopir muda, Anto, yang kemarin diculik, muncul dengan wajah babak belur namun penuh semangat. Di belakangnya,
Puluhan sopir dan kernet datang membawa balok kayu, rantai, bahkan hanya tangan kosong. Mereka berdiri di belakang Raka, tak lagi takut. Anto berteriak, "Kami di belakangmu, Bang Raka. Lu bukan sendiri." Teriakan itu disambut sorakan dari warga terminal lain yang mulai berani muncul dari tempat persembunyian. Gimbal Jabrik melotot, "Kalian semua mau mati. Kalian pikir si Raka ini dewa? Dia bukan siapa-siapa." Tapi tidak ada yang menjawab makiannya. Bahkan, beberapa anak buah Jabrik meletakkan senjatanya dan mundur perlahan. Jabrik tahu, kekuasaannya mulai runtuh, dan itu lebih menakutkan daripada lawan yang kebal bacok. Karena bukan Raka yang membuatnya kalah, melainkan keteladanan yang tak bisa dibeli dengan teror atau darah. Di tengah ketegangan itu, suara pelan Paseno terdengar dari kejauhan. Meski suaranya serak, tapi kata-katanya menusuk tepat ke dada, "Kamu sudah mengalahkan mereka, Nak. Tapi jangan biarkan kemenangan ini menjadikanmu seperti mereka." Raka menoleh pelan, matanya berkaca. Ia tahu, pertarungan ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa dari kemanusiaan di tempat ini. Jabrik menggertakkan gigi, lalu mundur selangkah demi selangkah. "Ini belum selesai, Rak. Gue bakal balik, dan waktu itu tiba, lu gak akan punya cukup teman buat nolongin lu lagi." Dengan penuh amarah, Jabrik meninggalkan terminal bersama beberapa anak buahnya yang masih tersisa. Hujan gerimis mulai turun, seolah langit pun ikut membersihkan sisa-sisa kebusukan malam itu. Raka terduduk perlahan, tubuhnya lelah, tapi jiwanya tetap menyala. Para sopir mendekat, menepuk bahunya, menyodorkan air, bahkan ada yang menangis diam-diam. Malam itu, di terminal Cikidang, lahirlah sebuah semangat baru. Seorang sopir muda, yang dulu hanya dianggap anak bawang, kini telah menjadi lambang keberanian. Dan ajian Pancasona bukan lagi sekadar ilmu kebal, melainkan simbol dari keteguhan untuk berdiri, bahkan ketika seluruh dunia mencoba menjatuhkan. Hujan yang semalam membasahi terminal kini menyisakan genangan kecil dan lumpur yang melekat di sudut-sudut lantai. Meski pagi telah datang, kehangatan belum benar-benar menyelimuti terminal Cikidang. Raka duduk bersandar di bangku tua, tubuhnya letih, tapi matanya masih menyala. Kemenangan atas Gimbal Jabrik bukan akhir segalanya. Ia tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Dan kekuatan ajian Pancasona tidak membuatnya kebal terhadap perasaan gelisah. Di tempat lain, jauh di ujung selatan kota, sebuah padepokan tua yang dikelilingi pohon-pohon beringin tua tampak suram dan berkabut. Di dalamnya, Ki Bayun duduk bersila di tengah lingkaran raja. Di hadapannya, Gimbal Jabrik berlutut dengan kepala tertunduk, tubuhnya gemetar menahan marah dan malu. Dia bukan manusia biasa, Ki. Golok gak mempan, tubuhnya bangkit terus meski udah gua tikam 2 kali. Ki Bayun membuka mata pelan, menatap langit-langit, lalu berbisik pelan, "Ajian Pancasona, peninggalan almarhum Wirya." Ki Bayun bangkit dari duduknya. Wajahnya yang keriput tampak makin mengerikan saat ia membungkus tubuhnya dengan jubah hitam bersulam benang emas. "Kalau murid tua itu masih hidup, aku akan patahkan tulangnya satu persatu. Tapi sekarang, aku akan cabik cucunya." Ia mengambil kendi tanah liat dari balik altar, lalu mencelupkan jari ke dalam cairan hitam kental. Cairan itu mengeluarkan asap tipis yang baunya seperti darah basi. "Ambil rambutnya, 1 helai saja cukup," perintah Ki Bayun. Jabrik mengangguk pelan. "Dan satu lagi," Ki Bayun menambahkan, suaranya rendah dan mencekam, "kita bangkitkan Ronggeng Hitam. Ajian pemanggil roh pendendam. Biarkan Raka tahu bahwa tubuhnya mungkin tak bisa dibunuh, tapi jiwa orang-orang di sekelilingnya akan jadi korban." Sementara itu, di terminal, suasana mulai tenang kembali. Para sopir memperbaiki angkot, membersihkan bas, dan sesekali menyapa Raka dengan senyum hormat. Tapi di balik semua itu, Raka merasa udara berubah. Lebih berat, lebih dingin, seperti mata yang mengintai dari balik bayang-bayang. Paseno pun merasa hal serupa. "Kau pikir Jabrik akan menyerah begitu saja?" tanya Paseno sambil menyeruput kopi. Raka menggeleng. "Tidak, dan kali ini, dia tidak sendiri." Menjelang malam, salah satu sopir ditemukan pingsan di dekat musola terminal. Tubuhnya kaku, mulutnya berbuih, dan matanya kosong seperti orang yang kehilangan akal. Di telinganya terdapat bekas darah kering, dan di bawahnya terdapat secarik kain putih bertuliskan aksara Jawa kuno. "Ajian Pancasona tak berlaku untuk mereka yang tak bersalah."
Tapi mereka akan tetap merasakan kutukannya. Raka menggenggam kain itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka tidak hanya ingin menghancurkannya, tapi juga menghancurkan semua yang ia lindungi. Malam itu, ia berdiri menghadap langit. Kalau kalian ingin jiwaku, gumamnya lirih, datanglah, tapi aku akan pastikan kalian tak pernah kembali pulang. Langit malam menggantung kelabu di atas terminal Cikidang. Angin berhembus pelan, membawa aroma aneh seperti dupa dan tanah basah yang membusuk. Raka berdiri di depan musola, memandangi tubuh Anto yang kini terbaring dengan mata kosong, tak sadar, tak juga bangun. Beberapa sopir berkumpul dengan wajah cemas. "Kenapa bisa kayak gini, Bang Raka?" tanya salah satu. Tapi Raka tak menjawab. Matanya terus terpaku pada kain putih bertuliskan kutukan yang kemarin ia genggam erat. Ia tahu ini bukan serangan biasa, ini adalah perang gaib. Pak Seno muncul dari balik pintu musola, membawa segelas air doa dan bacaan dari kitab tua milik Mbah Wirya. "Ronggeng hitam," gumamnya pelan, ilmu pemanggil roh perempuan yang mati penasaran, dijadikan alat balas dendam oleh dukun hitam. Korbannya tak harus mati, tapi jiwanya bisa direnggut sedikit demi sedikit. Suara Pak Seno bergetar. Ini kerjaan Ki Bayun. Dia menyerang bukan dengan golok atau tombak, tapi dengan rasa takut. Malam itu, terminal sepi. Bus-bus diparkir lebih rapat, dan para sopir memilih tidur di dalam kendaraan masing-masing, tak berani pulang. Sementara Raka duduk di dekat Anto yang tak sadarkan diri, tiba-tiba terdengar suara kendang lirih, sangat pelan, seolah berasal dari dunia lain. Disusul denting gamelan yang bergema entah dari mana. Lalu, sosok wanita berpakaian penari kuno muncul perlahan di ujung lorong terminal, dengan wajah putih pucat, rambut tergerai, dan mata kosong menatap Raka. Raka berdiri, napasnya tertahan. Ronggeng itu menari perlahan, seperti melayang, lalu berhenti di depan musola. Tiba-tiba ia menjerit, suara melengking bagai tangisan ribuan arwah. Raka menutup telinganya, tapi jeritan itu langsung menyerang pikirannya, mencabik ketenangannya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan masa lalu muncul di kepalanya, wajah ibunya yang tewas dalam kecelakaan, suara hinaan dari para preman yang dulu merendahkannya, dan tangis Anto yang tak bisa ia tolong. Tubuh Raka terjatuh, keris kecil Mbah Wirya yang diselipkan di pinggang bergetar hebat, seolah ikut melawan kekuatan gaib itu. Pak Seno berlari, menggambar Raja Pelindung dengan air doa di sekeliling musola, lalu membacakan doa pelindung dari ajian Braja Musti yang pernah ia pelajari sedikit dari Mbah Wirya. Ronggeng hitam menjerit sekali lagi, lalu tubuhnya memudar perlahan, menghilang di balik bayang malam. Namun, ketika semua tampak tenang kembali, suara jabrik menggema dari luar pagar terminal. "Lu pikir bisa sembunyi terus, Rak? Lu pikir gua takut? Hantu aja gua pelihara. Besok pagi, gua datang lagi. Tapi bukan buat ngancem, buat ngubur lu hidup-hidup," teriaknya. Lalu, deru motor preman-preman terdengar menjauh. Raka bangkit perlahan, darah keluar dari telinga dan hidungnya, tapi ia tetap berdiri. Ia sadar, tubuhnya masih tak bisa mati. Tapi mereka mulai menyerang dari dalam. Ia menggenggam kerisnya, menatap langit gelap. "Kalau kalian kirim hantu, gua bakal panggil jiwa-jiwa yang lebih tua. Jiwa-jiwa penjaga tanah ini. Gua gak akan lari, gua akan berdiri sampai akhir." Hujan rintik turun perlahan membasahi atap-atap terminal yang telah lusuh dimakan usia. Pagi menyambut terminal Cikidang dalam sunyi yang mencekam. Para sopir memilih diam, menunduk, dan bicara seperlunya. Mereka tahu, setelah kejadian semalam, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bahkan musola yang dulunya jadi pelipur lara kini seakan dikelilingi aura asing. Di tengah semua ketegangan itu, Raka memutuskan satu hal, dia tak bisa terus bertahan tanpa melawan balik secara gaib. Pak Seno hanya bisa menatap lirih saat Raka mengemasi tas kecil berisi keris, sebotol air doa, dan kitab tua peninggalan Mbah Wirya. "Mau kemana, Nak?" tanya Pak Seno. Raka menatap lurus ke depan, suaranya datar tapi syarat tekad. "Ke kampung halaman Mbah Wirya. Di sana, di makamnya, aku akan memohon izin. Bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melawan." Pak Seno tahu, perjalanan ini bukan sekadar pulang, tapi memanggil warisan yang sudah lama tertidur. Perjalanan menuju kampung itu bukan tanpa tantangan. Di tengah jalan, Raka merasa tubuhnya diserang hawa panas dan dingin berselang-seling. Beberapa kali ia hampir tak sadarkan diri saat menyeberangi hutan kecil. Namun keris di pinggangnya bergetar,
seolah memberi sinyal bahwa ia berada di jalur yang benar. Sesampainya di pemakaman kuno yang sunyi dan tertutup kabut, Raka langsung bersimpuh di depan makam Mbah Wirya yang ditandai dengan batu besar tanpa nama. "Eyang, cucumu datang bukan untuk menagih kekuatan, tapi memohon restu agar tanah ini tidak diinjak oleh kezaliman," bisik Raka. Tiba-tiba angin berembus kencang. Daun-daun berjatuhan berputar mengelilingi makam. Raka merasakan hawa panas mengalir ke telapak tangannya yang menyentuh tanah. Dalam kesunyian itu, suara lelaki tua menggema dalam pikirannya. "Pancasona bukan sekadar kebal. Ajian itu hidup jika kau berdiri untuk yang tak mampu berdiri. Jika jiwamu suci, maka tanah ini akan menjagamu." Tiba-tiba keris di pinggangnya menyala pelan dengan cahaya keemasan. Tanah di sekitarnya bergetar, dan dari dalam lubang makam, asap putih mengepul membentuk sosok bayangan Mbah Wirya yang memegang tongkat bambu. "Bangkitkan tapak jagat, gabungkan dengan Pancasona, kau akan menjadi penjaga bukan hanya tubuh, tapi tanah ini," kata bayangan itu sebelum menghilang. Raka mencabut keris dan menusukkannya ke tanah. Sebuah cahaya keemasan menyebar dalam lingkaran, menandai pengesahan restu leluhur. Saat ia berdiri, tubuhnya terasa lebih ringan, tapi pikirannya tajam dan jernih. Ia tahu kini bukan hanya dilindungi ajian Pancasona, tapi juga kekuatan bumi tempat darah leluhurnya tertanam. Ia adalah warisan terakhir Mbah Wirya, dan ia tidak akan diam lagi. Dalam perjalanan pulang, Raka melintasi perkampungan kecil. Di sana, beberapa warga mengenal namanya dari cerita Pak Wirya dulu. Seorang nenek tua mendekatinya dan memberi segenggam tanah dari bawah pohon jati tua. "Tanah ini saksi peperangan dulu. Bawa bersamamu. Jika ajian hitam menyerang, biarkan tanah ini bicara." Raka menerima dengan hormat. Ia tahu, pertempuran besar sudah sangat dekat. Tapi kali ini, ia tak lagi sendirian. Malam kembali menyelimuti terminal Cikidang, namun kali ini bukan hanya sunyi, melainkan kelam. Awan hitam bergulung di langit, seolah menyimpan ribuan murka yang siap ditumpahkan. Kabut tipis mulai merayap dari sela-sela parit, menyusup masuk ke dalam terminal, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Para sopir mulai resah. Beberapa mendadak demam tinggi, dan seorang kernet dikabarkan kerasukan, menari-nari dengan wajah tertawa sambil menangis, lalu pingsan seketika. Pak Seno yang menjaga musola merasa hawa gaib makin kuat. Ia menggambar raja pelindung dengan kapur di sekeliling musola, lalu menyalakan dupa dan membaca doa pelindung. Namun hatinya tetap gelisah. "Ini bukan lagi sekadar ajian," bisiknya, "ini sudah seperti gerbang neraka yang dibuka perlahan." Tak lama, suara kendang kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini bukan satu, melainkan seperti iringan gamelan kematian. Tepat pukul 2 dini hari, gerbang terminal berderit membuka. Dari kegelapan, sosok gimbal Jabrik muncul. Di belakangnya, berdiri puluhan preman dengan mata kosong, tubuh mereka seperti boneka hidup. Tapi yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri adalah wanita berpakaian penari hitam pekat yang muncul perlahan dari balik asap. Rambutnya tergerai, wajahnya hancur sebelah, dan di tangannya tergenggam kepala ayam hitam. Dialah Ronggeng Hitam dalam wujud sempurnanya. "Raka, keluar kau!" teriak Jabrik lantang, matanya menyala penuh kebencian. "Kalau kau laki-laki, hadapi kutukan kami malam ini. Ini bukan sekadar dendam, ini pelurusan takdir. Kau warisan dari pengkhianat yang dulu membantai guru kami." Para sopir yang ketakutan mulai melangkah mundur. Bahkan beberapa bersembunyi di dalam bagasi bas, memeluk tas dan menahan napas. Namun langkah kaki terdengar dari ujung terminal. Raka muncul, berjalan pelan tapi mantap. Pakaiannya lusuh, tubuhnya penuh tanah, tapi matanya menyorot tajam penuh keyakinan. Di tangan kirinya ia menggenggam keris, sementara tangan kanannya membawa kendi tanah pemberian nenek di kampung leluhurnya. "Jabrik," teriaknya, "kalau kau pikir aku akan lari karena hantu-hantuanmu, kau salah besar. Aku bukan hanya membawa Pancasona, aku bawa dendam tanah ini." Saat itu juga, tanah di sekitar musola mulai retak. Cahaya keemasan menyembur dari celah-celahnya, dan asap putih mengepul dari bawah kaki Raka. Ia mencipratkan air dari kendi ke arah Ronggeng Hitam. Jeritan keras terdengar, membuat semua preman jatuh berlutut memegangi telinga mereka. Ronggeng itu menggeliat kesakitan, tubuhnya berkedut seperti terbakar, tapi belum hilang sepenuhnya. Jabrik mundur setapak. Ia tak pernah melihat kekuatan seperti itu. "Apa yang kau lakukan? Ini bukan ajian biasa. Ini kekuatan tanah."
Raka mengangguk perlahan, lalu berkata lantang, "Kau membuka gerbang neraka, maka aku akan menutupnya dengan darah keturunan yang sah dari tanah ini. Ini tanah leluhurku, bukan panggung sandiwara kalian." Petir menyambar langit, dan hujan pun turun deras seolah menyambut pertarungan yang akan pecah. Di tengah guntur dan badai, dua kekuatan bertolak belakang berdiri berhadapan. Malam itu, Terminal Cikidang tak lagi menjadi tempat angkutan, melainkan medan laga antara warisan hitam dan cahaya leluhur yang tak ingin padam. Petir menyambar langit dengan ledakan menggelegar, seolah langit sendiri murka menyaksikan kezaliman yang ditumpahkan Jabrik dan pasukan preman beserta arwah Ronggeng Hitam. Raka berdiri tegak di tengah lapangan terminal yang mulai tergenang air hujan, wajahnya basah tapi tatapannya tak goyah. Keris di tangannya berpendar, dan tanah tempatnya berdiri mengeluarkan asap putih yang hangat, pertanda bahwa kekuatan leluhur telah terbangun sepenuhnya. Jabrik meludah ke tanah, lalu melangkah maju. "Lu pikir tanah itu bisa ngelindungin lu dari ajian kematian? Salah besar, Rak. Gue punya lebih dari sekadar ajian, gue punya dendam yang diwariskan sejak guru kami dibantai sama leluhur lo." Dengan aba-aba dari tangan Jabrik, Ronggeng Hitam kembali menari di tengah hujan. Suaranya kini bukan lagi tangisan, tapi lengking tawa yang membelah malam. Preman-preman yang mengikutinya menggeliat, sebagian kerasukan, sebagian mulai berubah perilaku seperti binatang buas. Raka mencabut keris dari sarungnya dan menusukkannya ke tanah. "Pancasona, bangkitlah dalam namaku," teriaknya keras. Seketika tubuhnya disambar cahaya putih menyilaukan. Api kecil muncul di kedua telapak tangannya, dan cahaya dari dalam dadanya memancar, menyulut kekuatan aneh yang membuat tanah di sekitarnya hidup, rumput merambat, batu melayang, dan tanah seolah berdenyut. Itulah puncak ajian Pancasona, bukan hanya kebal terhadap kematian, tapi menyatu dengan kehidupan. Ronggeng Hitam menyerang pertama, melompat dengan gerakan patah-patah, cakarnya menyambar ke arah wajah Raka. Tapi tubuh Raka tak bergeming. Cakar itu justru menembus tubuhnya seperti asap, lalu Raka membalas dengan hantaman kedua tangannya ke tanah. Getaran keras terjadi, membuat Ronggeng itu terpental dan tubuh preman-preman terpelanting ke arah bus-bus yang terparkir. Suara jeritan mereka menggema, seperti dipanggang dari dalam. Namun Jabrik bukan preman biasa. Ia menarik seutas tali hitam dari dalam bajunya, dan mengayunkannya ke udara. Tali itu berubah menjadi ular besar bermata merah, makhluk jadi-jadian dari ajian Walang Sukma yang diwarisinya. Ular itu melesat ke arah Raka. Tapi kali ini, Raka tak menghindar. Ia membuka tangannya, membiarkan ular itu membelit tubuhnya, dan saat belitan itu mengetat, cahaya dari tubuh Raka menyala makin terang. Ular itu mendesis keras lalu meledak menjadi debu hitam. Jabrik mulai panik. "Gak mungkin, gak ada yang bisa nangkis Walang Sukma," teriaknya. Tapi sebelum sempat melarikan diri, tanah di bawahnya pecah dan akar-akar muncul, membelit kakinya. Raka mendekat pelan, cahaya dari tubuhnya membuat bayangan Jabrik menciut. "Lu salah satu anak bangsa yang lupa asal-usul. Lu pikir tanah ini cuma bisa diinjak? Enggak, Jabrik. Tanah ini hidup. Dan sekarang, tanah ini menolaknya." Ronggeng Hitam yang masih tersisa mencoba menyerang sekali lagi. Tapi Raka kali ini menyentuhkan kendi tanah yang ia bawa ke dadanya. "Wahai jiwa yang terkutuk, pulanglah ke tanahmu, jangan jadi alat kejahatan." Asap putih menyelimuti Ronggeng itu, dan dalam jeritan panjang, tubuhnya perlahan hancur menjadi debu, lenyap dalam pusaran cahaya. Langit mulai cerah perlahan, hujan reda, dan di tengah terminal yang porak-poranda, Raka berdiri sendiri, napasnya berat tapi matanya tenang. Pertarungan belum selesai, tapi malam itu, tanah telah menyatakan siapa yang pantas menjaganya. Pagi mereka perlahan di langit Cikidang, namun cahaya mentari enggan menembus penuh ke area terminal. Aroma kemenyan masih menggantung di udara, bercampur dengan bau tanah basah dan sisa darah yang belum sempat dibersihkan. Terminal itu kini sunyi. Beberapa sopir duduk termenung di bawah atap warung yang hampir roboh, menatap kosong bekas medan pertarungan semalam. Tak ada yang bicara, seolah mulut mereka terkunci oleh ketakutan yang tak bisa dilukiskan. Raka duduk bersandar di bangku kayu tua, matanya menatap langit sambil memegangi kendi tanah yang kini retak di sisi mulutnya. Tubuhnya lelah, jiwanya tercabik. Ia menang, tapi kemenangan itu tidak membawa damai. Dalam sunyi itu, Paseno menghampiri, membawa segelas kopi hitam panas. "Kemenanganmu besar, Nak, tapi pertempuran ini belum selesai." Raka menoleh pelan, tak menjawab,
hanya mengangguk dengan mata kosong. Pak Seno mengeluarkan surat tua yang sudah menguning dari balik bajunya. Sebelum almarhum ayahmu meninggal, dia titipkan ini ke aku. Katanya, kalau suatu hari kamu sadar siapa dirimu sebenarnya, bacalah. Raka gemetar saat menerimanya. Dengan tangan kotor berlumur tanah, ia membuka surat itu perlahan. Di dalamnya tertulis rahasia kelam. Bahwa Mbah Wirya, kakeknya, dulu pernah membantai para murid Ajian Ronggeng karena satu alasan, salah satu dari mereka telah membunuh istrinya. Air mata menetes dari sudut mata Raka. Jadi ini, bukan cuma soal ilmu atau ajian. Ini soal dendam turun-temurun, gumamnya lirih. Pak Seno mengangguk pelan. Dan kau sedang berada di pusaran dendam yang belum selesai. Mereka yang tersisa, akan mencarimu, dan mereka jauh lebih kuat dari Jabrik. Raka mengepalkan tangannya, dadanya panas, bukan karena amarah, tapi karena beban sejarah yang mendadak jatuh ke pundaknya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara klakson panjang dari arah luar terminal. Sebuah bas tua berhenti, dan dari dalamnya turun seorang pria tua bertongkat. Sorot matanya tajam seperti mata elang, meski tubuhnya tampak renta. Wajahnya membawa bekas luka panjang dari pipi hingga rahang. Para sopir berbisik, itu Ki Banu, murid terakhir dari Ajian Ronggeng generasi pertama yang dikabarkan menghilang 30 tahun lalu. Ki Banu berjalan perlahan ke arah Raka. Cucu Wirya, katanya dengan suara parau, aku tidak datang untuk membunuhmu hari ini. Aku datang untuk menyampaikan pesan, setelah ini, kamu akan diburu. Tidak hanya oleh manusia, tapi juga oleh yang sudah lama mati dan belum tenang. Raka berdiri perlahan, matanya mulai menyala kembali. Kalau itu takdirku, aku akan hadapi. Tapi aku tidak akan jadi pembunuh seperti kakekku dulu. Aku akan jadi penebus. Ki Banu tersenyum miring. Semoga kau kuat, nak. Karena setelah ini, yang akan datang bukan dendam, tapi kutukan. Ia berbalik dan masuk kembali ke dalam bas, meninggalkan Raka yang kini berdiri di batas cahaya dan bayangan. Hatinya gemetar, tapi tekadnya tumbuh. Ia tahu, Ajian Pancasona bukan cuma untuk kebal dari kematian, tapi untuk menanggung warisan yang belum selesai dituntaskan. Malam kembali datang dengan diam-diam, menyelimuti terminal Cikidang yang masih belum sepenuhnya pulih dari luka semalam. Tapi malam ini terasa berbeda, lebih berat, lebih sesak. Angin membawa bisikan-bisikan aneh, seperti doa yang dipelintir menjadi kutukan. Di dalam pos jaga yang kosong, jam tua berdetak pelan, namun jarumnya tak bergerak. Waktu seolah menolak berjalan di tempat ini. Raka duduk bersila di dalam musola yang kini ia jadikan tempat bertapa. Tubuhnya dibalut sarung dan kaos lusuh, sementara matanya terpejam rapat. Di hadapannya, kendi tanah yang telah retak diletakkan di atas kain putih bertuliskan Raja Kuno. Ia mencoba masuk ke dalam kesadaran batinnya, mencari jawaban, atau setidaknya, petunjuk tentang kutukan yang disampaikan Ki Banu. Tapi semakin ia dalam bermeditasi, semakin ia tenggelam ke dunia lain. Dalam keheningan itu, Raka tiba-tiba berdiri di sebuah tanah lapang penuh asap dan api kecil. Di sekelilingnya, ribuan arwah berwajah kosong berjalan limbung, dengan tangan terikat tali merah darah. Mereka menangis tanpa suara, dan dari balik kabut, muncullah sosok yang sangat ia kenali, Mbah Wirya, kakeknya, berdiri dengan wajah penuh luka dan mata yang bersinar seperti bara. Raka, kau masuk terlalu dalam, kata sosok itu lirih. Raka tersentak, Mbah, ini alam arwah. Mbah Wirya mengangguk, ini tempat bagi mereka yang mati karena ilmu tanpa restu. Dan kutukan yang akan datang, berasal dari arwah-arwah ini. Mereka tak mati sempurna, jiwa mereka terbelah, separuhnya di sini, separuhnya dibawa oleh pewaris dendam. Raka gemetar, lalu, aku harus bagaimana? Tanya Raka dengan suara nyaris pecah. Mbah Wirya menatap cucunya lama, lalu berkata, kau harus menyatukan jiwa-jiwa ini. Caranya adalah dengan menghadapi pemilik dendam sejati, Nyi Murni, pemimpin tertua dari aliran Ronggeng Hitam yang dulu aku kurung di Gunung Batu Jajar. Kini segelnya telah lemah. Sebelum sempat Raka bertanya lebih lanjut, dunia itu runtuh. Suara gemuruh besar terdengar, dan tubuhnya terdorong keluar dari alam itu. Raka terbangun dengan napas memburu, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Di luar, langit telah menghitam pekat. Tak ada bintang, tak ada suara. Bahkan jangkrik pun diam. Dari kejauhan, terdengar suara nyanyian wanita tua, patah, lambat, dan menyayat. Raka berdiri. Ia tahu suara itu bukan dari dunia ini.
Itu pertanda bahwa segel di Gunung Batu Jajar mulai pecah. Pak Seno berlari masuk ke musola dengan wajah pucat. Rak, ada yang aneh. Bas tua yang dinaiki Ki Banu tadi, ditemukan terbakar abis di lembah. Tak ada mayat, tapi lantai bas penuh dengan darah. Raka memejamkan mata, kutukan telah mulai bergerak, dan jika ia tak lebih cepat, arwah-arwah yang terbelah itu akan menuntut darah, tanpa memandang benar atau salah. Terminal ini bukan lagi tempat pelabuhan manusia, melainkan pintu antara dunia hidup dan yang mati. Malam itu, Gunung Batu Jajar tidak seperti biasanya. Awan gelap menggulung tebal di puncaknya, dan cahaya bulan pun tak sanggup menembus tirai hitam yang mengelilinginya. Angin berembus liar, membawa bau anyir darah dan dupa yang terbakar. Dari kejauhan, penduduk sekitar hanya bisa melihat cahaya merah menyala dari lereng gunung, pertanda bahwa sesuatu yang tak wajar telah bangkit. Itulah segel tua peninggalan Mbah Wirya yang mulai retak, dan kini, hampir sepenuhnya hancur. Raka menjejakkan kakinya ke kaki Gunung Batu Jajar sebelum fajar menyingsing. Di belakangnya, Pak Seno dan dua sopir tua yang juga mengerti sedikit tentang dunia mistik ikut mengiringi. Tapi langkah mereka terhenti di batas hutan. Sampai di sini saja, nak, ujar Pak Seno dengan wajah pucat. Kalau kau terus naik, itu bukan hanya soal nyali, tapi soal nyawa. Raka hanya mengangguk. Ia tahu, pendakian kali ini bukan untuk pulang. Ia hanya membawa keris warisan ayahnya dan kendi tanah yang sudah direkat dengan raja baru. Di tengah hutan, suara nyanyian itu kembali terdengar. Namun kali ini jelas, nyanyian seorang wanita tua dengan suara lirih menggema dari segala arah. Lagu itu bukan lagu biasa, melainkan kidung pemanggil arwah. Raka terus berjalan, dan tanah di bawah kakinya mulai menghitam, seolah-olah darah lama meresap ke akar-akar pohon. Daun-daun berguguran, bukan karena angin, tapi karena udara dingin yang membekukan kehidupan. Gunung Batu Jajar telah berubah menjadi makam berjalan. Tiba-tiba, di sebuah pelataran batu besar yang berbentuk lingkaran, Raka melihatnya, Nimurni, perempuan tua berjubah merah hitam, duduk bersila di tengah segel retak. Wajahnya keriput, namun matanya menyala tajam penuh dendam. Di sekelilingnya berdiri 20 arwah berjubah putih yang telah kehilangan bentuk wajah. Cucu Wirya, suara Nimurni serak tapi memikat. Akhirnya kau datang membawa tulang-tulang keluargamu. Raka berdiri tegak, menggenggam kerisnya. Aku datang bukan untuk melanjutkan dendam, tapi menyelesaikannya. Nimurni tertawa kecil. Kau naif, darah harus dibayar darah, Raka. Leluhurmu menguburku hidup-hidup karena takut dengan kekuatan perempuan. Sekarang, aku akan bangkit dan menyatu dengan 1000 arwah ronggeng yang diputus nyawanya tanpa ampun. Tiba-tiba tanah berguncang hebat. Segel retak itu meledak perlahan, dan arwah-arwah mulai terangkat ke langit, berputar membentuk pusaran merah. Nimurni bangkit, tubuhnya melayang, dan dari matanya keluar kilatan cahaya kelam. Raka langsung meletakkan kendi tanah ke tengah lingkaran dan menusukkan kerisnya ke dalamnya. Wahai leluhur yang pernah berdosa, izinkan cucumu menebus luka sejarah ini dengan jiwaku. Tiba-tiba tubuhnya dikelilingi cahaya putih terang yang menembus pusaran merah. Arwah-arwah yang melayang tiba-tiba berhenti, seolah ragu. Nimurni menjerit, jangan dengarkan dia. Dia darah musuh kita. Tapi dari dalam cahaya putih itu, sosok Mbah Wirya muncul, berdiri di samping Raka. Maafkan dosaku, Murni, tapi jangan teruskan kutukan ini ke generasi baru. Biarkan mereka hidup damai. Untuk pertama kalinya, mata Nimurni berkaca-kaca. Tubuhnya bergetar, namun sebelum jawaban diberikan, suara lain muncul, suara seorang lelaki muda penuh dendam. Dari balik kabut muncul sesosok baru, Rangga, cucu murid Nimurni, yang selama ini diam-diam menjadi pewaris sejati ronggeng hitam. Kalau kalian semua ingin damai, aku tidak, teriaknya, dan dengan itu, pusaran arwah kembali bergolak. Pertarungan terakhir tampaknya belum dimulai, dan kali ini, lebih dari sekadar dendam akan dibayar dengan jiwa. Langit di atas Gunung Batu Jajar menghitam seketika. Petir menyambar tiada henti, seolah semesta pun berontak terhadap kebangkitan kekuatan lama yang seharusnya sudah terkubur. Raka berdiri di tengah pusaran arwah yang mulai kembali menggeliat, matanya menatap tajam sosok pemuda di seberangnya, Rangga, cucu murid Nimurni, yang kini telah menjadi pewaris kegelapan aliran ronggeng hitam. Tatapannya beringas, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang berdenyut seperti makhluk hidup. Kau pikir cukup menyesali dosa masa lalu bisa menghapus semua luka kami? Bentak Rangga,
Suaranya menggema ke setiap sudut gunung. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari tanah muncul belasan bayangan arwah yang merontak. Wajahnya menyerupai korban pembantaian puluhan tahun silam. Mereka meraung tanpa suara, menggeliat, menyatu ke dalam tubuh Rangga satu persatu. Kini tubuhnya menggembung oleh kekuatan terkutuk. Raka menatapnya dengan tenang, meski tubuhnya mulai melemah. Ajian Pancasona memang membuatnya tak bisa mati, tapi rasa sakit tetap nyata, dan jiwanya kini mulai terkikis oleh pertarungan batin yang tak berhenti sejak malam pertama. Ia menatap kendi tanah yang kini mulai retak lagi karena energi negatif yang menyeruak dari pusaran. Kalau aku harus mati 1000 kali untuk menebus dosa leluhurku, maka akan kulakukan. Teriak Raka dengan napas tersengal. Dengan keris warisan di tangan, Raka melompat ke arah Rangga. Tubrukan keduanya membuat langit seperti runtuh, cahaya putih dan merah saling bertabrakan, membelah hutan dan batu. Dalam ledakan itu, jiwa-jiwa arwah yang selama ini terbelenggu mulai berteriak, meminta pembebasan. Mbah Wirya muncul lagi dalam wujud cahaya, mendekap tubuh cucunya dan membisikkan mantra kuno, lepaskan dendam, dan biarkan terang menyatu. Tiba-tiba, kendi tanah yang sejak awal menjadi penampung energi Pancasona pecah sempurna. Dari dalamnya, muncul cahaya berbentuk bunga teratai putih, lambang pembersihan dan penebusan. Cahaya itu menyebar, menghantam Rangga yang kini setengah menjadi arwah. Ia berteriak, tubuhnya bergetar hebat, mencoba menolak, tapi bagian dalam dirinya justru memohon kebebasan. Tidak, aku bukan boneka dendam, aku hanya ingin dikenang. Seketika itu juga, arwah-arwah yang melekat pada Rangga melepaskan diri dan melayang ke langit, tenang, perlahan, sambil tersenyum. Nimurni menatap peristiwa itu dari jauh, lalu duduk lemas dan menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi memaki, hanya menangis dalam diam. Mungkin, memang ini akhirnya, bisiknya. Ia menutup matanya sendiri dan membiarkan tubuhnya larut bersama angin dan debu. Raka roboh bersimpuh, tubuhnya terbakar oleh cahaya yang masih menguar dari dalam. Ia tak sadar lagi, dunia berputar, dan gunung kembali sunyi. Tapi di kejauhan, samar-samar, terdengar suara Paseno memanggil dari lereng. Para sopir datang membawa tandu. Mereka menemukan Raka tak sadarkan diri, namun di wajahnya terlukis ketenangan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan saat pagi menyingsing, gunung batu jajar yang tadinya gelap kembali bersinar kemasan. Sebuah babak kelam telah ditutup, tapi nyawa yang tersisa tahu bahwa satu babak terakhir belum selesai, penebusan di dunia nyata, terhadap para manusia yang masih hidup dan menyimpan luka lama. Kabut pagi masih menyelimuti lereng gunung batu jajar ketika Raka perlahan membuka mata. Aroma tanah basah dan embusan angin pegunungan terasa menyegarkan, meski tubuhnya terasa remuk seperti baru melewati 1000 peperangan. Di sekelilingnya, beberapa sopir yang semalam ikut berjaga mendekat dengan wajah lega. Paseno memegangi bahunya, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. "Kau kembali, nak, kau kembali," bisiknya. Namun Raka hanya bisa menatap langit yang kini bersih, seolah langit pun ikut menangis semalaman lalu tersenyum pagi ini. Ia tahu, segalanya telah berakhir, Nimurni telah melebur bersama angin, Rangga telah menyatu dengan arwah-arwah yang lama terperangkap, dan segel tua itu telah pecah bukan untuk membawa bencana, melainkan untuk menghapus luka sejarah yang diwariskan tanpa pilihan. Tapi yang paling penting, Raka menyadari sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ilmu Pancasona bukanlah kekuatan untuk bertahan, tapi untuk memikul beban hingga tuntas. Beberapa hari kemudian, terminal Cikidang tak lagi dipenuhi ketakutan. Para sopir kembali berkumpul, bercanda sambil menyeruput kopi, tanpa bayangan akan preman atau kutukan. Namun di pojok terminal, di dekat musala yang dulu menjadi tempat pertapaan Raka, berdiri sebuah papan kayu sederhana bertuliskan, tempat ini pernah disucikan oleh nyawa yang menolak balas dendam. Tak ada nama, hanya doa dan bunga Kamboja yang selalu segar di bawahnya. Raka tak tinggal di terminal lagi. Ia memilih hidup lebih tenang, menyetir bus ke kota-kota kecil, jauh dari pusat keramaian. Ia tak pernah mengungkapkan kisahnya pada siapapun, tapi orang-orang yang menumpang busnya selalu merasa nyaman dan aman, seolah dilindungi kekuatan tak kasat mata. Kadang anak kecil yang ikut menumpang akan berkata, "Pak supir ini seperti pahlawan," dan Raka hanya tersenyum. Suatu malam, saat berhenti di res area pegunungan, Raka melihat sesosok bayangan perempuan tua duduk di bawah pohon rindang. Ia mengenali siluet itu, Nimurni. Tapi kali ini,
wajahnya tak lagi menyimpan dendam, hanya senyum damai dan tatapan lembut. "Terima kasih, Nak, kau menyelamatkan lebih dari sekadar arwah." Lalu bayangan itu menghilang di tiup angin. Raka mengangguk pelan. Ia tahu, perjalanannya telah selesai. Di tempat lain, Rangga, yang dulu dikuasai dendam, ternyata masih hidup, meski tubuhnya cacat parah dan jiwanya hancur. Ia kini tinggal di pesantren terpencil di bawah asuhan seorang kiai tua. Dalam diam, ia belajar memaafkan masa lalunya sendiri, dan setiap malam membaca Al-Fatihah untuk para arwah yang dulu menjerat hidupnya. Malam terakhir sebelum cerita ini benar-benar usai, Raka menatap langit dari dalam bas tuanya. Bintang-bintang berkedip pelan. Ia menepuk kemudi dan berkata lirih, "Aku tidak abadi, tapi selama masih ada jalan dan orang-orang yang perlu dilindungi, aku akan terus berjalan." Dan bas itu melaju, menembus malam, membawa harapan, bukan lagi dendam.